Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Juani Shanila, mahasiswi Ilmu Hukum semester 1 Universitas Internasional Batam. Video ini saya buat dengan maksud untuk menyelesaikan tugas agama berupa rangkuman dari 2 video yang dipaparkan oleh Biku Utamo dan juga almarhum Bapak Cornelis Kowar. Dari kedua video tersebut, saya mendapatkan rangkuman berupa melaksanakan dhamma dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah kebahagiaan, namun Sang Buddha tidak pernah memaksa para biku sama sekali untuk secara rutin mendengarkan parita. Meskipun begitu, tradisi ini berkembang di antara para biku karena mengikuti kebiasaan Sang Buddha. Setelah Sang Buddha wafat, tempat duduk Sang Buddha dibiarkan kosong begitu saja, tetapi para biku terus mengunjungi dan memberikan penghormatan. Meskipun Sang Buddha tidak lagi memaparkan dhamma, para biku meresapi tradisi dengan mendengarkan khotbah-khotbah Sang Buddha secara teratur. Tradisi ini menjadi bagian penting dari kehidupan para biku setelah kepergian Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha diberkahi dengan beragam tradisi, termasuk praktik memasang dupa dan lilin ataupun mempersembahkan makanan dan buah-buahan di altar Sang Buddha. Sang Buddha tidak pernah memaksa untuk melakukan hal ini, namun tradisi ini menjadi kebiasaan yang sudah diwariskan dari zaman dahulu dan masih dipraktikkan hingga sekarang. Dulu, Ananda dengan kesetiaannya selalu mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha selama 25 tahun lamanya. Bahkan setelah Sang Buddha wafat, Ananda juga masih rutin untuk mempersembahkan makanan. Tradisi ini terus dijaga dan dilakukan untuk mencerminkan dedikasi dan penghormatan yang mendalam terhadap ajaran Sang Buddha. Penting untuk dipahami bahwa Sang Buddha tidak pernah mengajarkan bahwa tradisi seperti ini, seperti memasang dupa, memasang lilin, mempersembahkan makanan ataupun buah-buahan merupakan kewajiban dalam beragama Buddha. Namun tradisi ini tetap dilestarikan karena dianggap baik untuk menciptakan kebersamaan, melibatkan umat dalam praktik spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari umat Buddha, masing-masing memiliki tradisi sendiri. Penting untuk memahami bahwa perbedaan dalam pelaksanaan tradisi tidak membuat seseorang itu lebih ataupun kurang dalam menjadi umat Buddha. Dengan menyadari perbedaan ini, pemikiran superioritas terhadap tradisi tertentu dapat dihindari, sehingga meminimalisir konflik dalam konteks dalam beragama Buddha. Dengan demikian, pemahaman dan toleransi terhadap keragaman tradisi pun dapat membantu untuk mempertahankan harmoni di dalam komunitas agama Buddha. Kemudian, dhamma sebagai kebenaran mutlak tetap berlaku tanpa memandang adanya Buddha atau tidak. Kegelapan batin menjadi penghalang bagi kita untuk melihat, memahami, dan menginternalisasi kebenaran. Buddha membabarkan dhamma bukan untuk mencari pengikut, melainkan sebagai jawaban untuk makhluk-makhluk yang masih memiliki kekotoran di mata pengetahuan dan juga kebijaksanaan mereka. Kemudian di video kedua, memberikan pesan kepada umat Buddha untuk tidak mudah mempercayai sesuatu hanya berdasarkan kabar angin, anggapan belaka, penampilan, pemahaman pribadi, wejangan dari orang suci, tradisi, atau karena itu tertera di dalam kitab suci. Sang Buddha menekankan agar umatnya menganalisis kebenaran dengan cermat dan menyelidiki dengan teliti. Jika sesuatu sesuai dengan kebenaran, membawa kebaikan untuk kita semua dan sesuai dengan ajaran tersebut, maka layak diterima dalam hidup. Konsep sesuai benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dituai, menggarisbawahi prinsip hukum karma, karena perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan dan sebaliknya. Jangan berbuat jahat, tambahkan kebajikan, sucikan hati dan pikiran, adalah panggilan untuk hidup dengan moralitas dan kebijaksanaan. Gita Swara Tisarana dengan cara khasnya tetap berkomitmen untuk menyebarkan dhamma di sana, meskipun tahu bahwa tidak semua akan menyukainya. Video yang dibawakan oleh Biku Utamo dan juga Bapak Cornelis Kowar menggambarkan bagaimana pelaksanaan dhamma dalam kehidupan sehari-hari dan tradisi dalam agama Buddha dapat terkait dengan erat dengan konsep karma dan kelahiran kembali. Melaksanakan dhamma dalam kehidupan sehari-hari diyakini dapat memberikan kebahagiaan. Ini mencerminkan prinsip karma, di mana perbuatan baik menghasilkan kebaikan dan perbuatan buruk menghasilkan penderitaan. Sang Buddha tidak pernah memaksa para biku untuk mendengarkan parita secara rutin. Ini mencerminkan kebebasan kepada individu untuk memilih tindakan mereka, yang sejalan dengan karma yang menekankan tanggung jawab personal atas tindakan dan hasilnya. Setelah Sang Buddha wafat, tradisi seperti mengunjungi tempat duduk kosong Sang Buddha tetap berlanjut. Hal ini mencerminkan keyakinan akan kelahiran kembali, di mana tradisi itu diwariskan dari generasi ke generasi, menunjukkan adanya siklus kehidupan yang berkelanjutan. Praktik memasang dupa, lilin, dan memberikan persembahan makanan di altar Sang Buddha menjadi warisan tradisi dari masa Ananda yang terus dilakukan bahkan setelah Sang Buddha wafat. Ini menunjukkan keyakinan dalam kelahiran kembali, di mana tradisi itu dapat diikuti individu di dalam kehidupan berikutnya. Konsep karma yang mencerminkan hukum sebab akibat terlihat dari praktik pelaksanaannya dhamma dan tradisi agama Buddha.
Perbuatan baik dalam menjalankan dhamma dan memelihara tradisi diharapkan menghasilkan karma yang baik, termasuk dalam kehidupan berikutnya. Kelahiran kembali yang diindikasi oleh keberlanjutan tradisi, adat, dan pelaksanaan dhamma menggambarkan bahwa perjalanan spiritual dan tanggung jawab atas perbuatan terus berlanjut di dalam siklus kehidupan. Dengan demikian, praktik dhamma, tradisi, dan konsep kama serta kelahiran kembali di dalam agama Buddha sangat terkait dan membentuk ajaran serta pandangan hidup dalam umat Buddha.